Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 671 sampai bab 680. Inilah yang dikatakan Maya segera setelah dia melihat bahwa Geralt juga telah memasuki pusat hiburan kelas atas. Geralt sendiri hanya berjalan-jalan, mengurus urusannya sendiri sebelum berbalik untuk melihat Maya setelah mendengar teriakannya. Bertentangan dengan Maya, dia setenang mentimun. Namun Maya tidak memiliki semua ini. Baginya, Geralt hanya mungkin masuk karena dia mengikuti mereka dengan cermat sementara Jamier menunjukkan kartu VIP-nya kepada staf sebelumnya. Staf pasti mengizinkannya masuk saat itu. Berpikir bahwa dia adalah bagian dari kelompok mereka. Melihat Geralt di tempat seperti itu hanya membuat Maya merasa tidak nyaman. Hei, Geralt, mengapa Anda di sini juga? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kata Maya agak marah. Mendengar pertanyaan interrogatif Maya, Geralt merasa tercengang. Siapa yang mengizinkanku masuk? Saya bisa datang dan pergi sesuka saya karena staf telah diberitahu bahwa saya datang bersama Bari. Saya secara alami memiliki akses gratis ke tempat ini. Sejujurnya, Geralt hanya melewati pusat hiburan karena dia perlu. Lagi pula, itu satu-satunya cara baginya untuk sampai ke rumah bangsawan kecil di puncak gunung di atas pusat hiburan di mana Bari dan Quetta masih menunggu. Sialan. Apakah kamu tidak malu sama sekali? Tahukah Anda bahwa jika Anda tidak mengikuti tur, Anda memerlukan kartu VIP untuk memasuki tempat ini? Tidak sembarang orang bisa masuk sesuka mereka. Tambah Maya. Suaranya jelas penuh dengan penghinaan. Aku sadar akan itu, jawab Geralt dengan anggukan. Sialan, karena kamu sudah tahu tentang itu. Bagaimana kamu bisa mengikuti kami di sini setelah Jamier menunjukkan kartu VIP-nya? Kamu tidak bisa begitu saja menyelinap ke tempat ini bersama kami. Jawab Maya, meskipun dia tidak benar-benar membenci Geralt di masa lalu. Maya masih memandang rendah Geralt. Namun, setelah kejadian hari ini, dia mulai sedikit membencinya. Jamier bahkan tidak mengundangmu. Hanya Warren, Vinci, Leonard, dan aku yang seharusnya datang ke sini untuk bersenang-senang. Beraninya kamu bahkan mempertimbangkan untuk menyelinap bersama kami. Apa yang akan Jamier pikirkan tentang ini? Bagaimanapun, dia tahu bahwa Vinci, Leonard, dan aku adalah teman sekelasmu di SMA. Benar-benar memalukan. Jika Anda menyelinap ke tempat lain bersama kami tanpa kehadiran Jamier, saya tidak akan terlalu peduli. Sial. Saya mungkin akan menyetujuinya selama Anda bersedia memperluas wawasan Anda. Tapi ini berbeda. Apa yang akan Jamier pikirkan tentang Vinci dan aku sekarang? Semua pemikiran ini membuat Maya semakin malu dari sebelumnya. Aku bahkan tidak menyelinap ke tempat ini. Jawab Geralt tak berdaya. Dia tahu betapa Maya memandang rendah dirinya di masa lalu. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar bisa menjadi lebih buruk. Namun, dia juga tidak berbohong. Dia benar-benar tidak menyelinap masuk. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu pada saat ini? Jika Anda tidak menyelinap masuk, apakah Anda memiliki kartu VIP? Kata Maya dengan marah. Yah, tidak. Jawab Geralt. Lagi pula, dia tidak benar-benar membutuhkan seseorang untuk masuk. Lalu kenapa kamu masih berbohong? Anda menyelinap ke tempat ini namun Anda masih tidak mau mengakuinya. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Teriak Maya. Sangat marah sehingga dia bahkan menginjak kakinya sekarang. Jika bukan karena betapa sadarnya dia akan statusnya sebagai petugas polisi, dia pasti sudah menendang Geralt setidaknya 2 kali sekarang. Terlebih lagi, beberapa orang berpenampilan terhormat lainnya yang juga sedang berjalan-jalan di pusat hiburan saat itu tampaknya menganggap pemandangan itu agak lucu. Menyadari hal ini membuat Maya dan yang lainnya merasa sangat malu. Mencoba meredakan situasi, Vinci kemudian berkata, "Tidak apa-apa, Maya. Jangan bicara seperti itu pada Geralt, ingat, dulu kita masih sekelas. Juga, Jamier, saya harap Anda tidak terlalu memikirkannya.
Geralt pasti baru saja masuk bersama kita untuk bersenang-senang. Aku tidak keberatan, jawab Jamier sambil menggelengkan kepalanya sambil tertawa sedikit pahit. Anda beruntung. Jamier sangat murah hati. Jika tidak, kami akan segera menendang Anda keluar dari sini. Ya Tuhan, aku merasa sangat kesal melihatnya seperti ini. Geram Maya sambil menghentakkan kakinya beberapa kali lagi sebelum akhirnya berbalik untuk pergi. Vinci hanya bisa menatap Geralt dengan sedih. Lagi pula, semua yang dikatakan Maya padanya sama tidak menyenangkan dan menyakitkannya. Aku yakin kamu tahu betapa lugasnya Maya. Geralt, lagi pula. Dia sudah seperti itu bahkan sejak dia masih menjadi kapten kita. Dia memang seperti itu. Jadi tolong jangan ambil hati apa yang dia katakan. Menghibur Vinci. Baiklah, jawab Geralt. Mengintip Maya sekali sebelum mengangguk pada Vinci. Karena Vinci adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik, dia memilih untuk mengikuti nasihatnya. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin mempermalukan Maya, dia bisa melakukannya kapan saja dia mau. Namun, dia merasa itu akan sedikit kekanak-kanakan darinya. Jadi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Geralt biasanya tidak akan berselisih dengan gadis-gadis seperti dia. Aku harap kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Omong-omong, jika kamu tidak terlalu sibuk, mari kita berkumpul sebentar dan bertemu satu sama lain. Setelah lulus dari sekolah menengah, saya bertanya tentang Anda dan mengetahui bahwa Anda telah diterima di Universitas Maybury. Saya katakan bahwa Anda akan dapat melakukannya saat itu, kata Vinny. Kembali di sekolah menengah. Meskipun dia tidak pernah benar-benar mengatakannya, Vinci sangat mengagumi Geralt. Bagaimanapun, Geralt selalu belajar dan sebagai hasilnya adalah yang terbaik. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa dia adalah tipe orang yang akan selalu bertahan sampai akhir, terlepas dari tugas yang ada. Suatu ketika, mereka berdua yang berkompetisi bersama sebagai tim kecil akhirnya menjadi juara di salah satu dari sekian banyak kompetisi yang mereka ikuti. Saat itu, Vinci sangat bersemangat karena dia harus memegang tangan Geralt saat menerima penghargaan. Lagi pula, sejujurnya dia memiliki sedikit perasaan terhadap Geralt saat itu. Sejujurnya dia ingin melihat Geralt akhirnya mendapatkan momennya dan naik di atas semua orang. Namun, momen itu tidak pernah datang. Akibatnya, perasaannya terhadapnya juga berumur pendek. Pada akhirnya, Geralt terlalu miskin. Meskipun dia terus memperlakukan Geralt dengan baik, dia tidak lagi berusaha untuk mendapatkan kasih sayangnya. Bukannya dia memandang rendah dia atau apapun. Dia hanya masih mempertahankan pola pikir yang agak tidak dewasa. Terus terang, dia ingin orang yang lebih heroik menjadi pasangan hidupnya. Namun Geralt agak tidak mau bergabung dengannya. Hanya karena dia tidak ingin berurusan dengan Maya lebih dari yang dia butuhkan. Sementara dia sejujurnya ingin menolak saran Vinci saat itu juga. Vinci sepertinya ingin mengobrol panjang lebar dengannya sejak mereka bertemu lagi sehari sebelumnya. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia juga ingin mengobrol dengan Vinci. Lagi pula, sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Memikirkan hal ini membuat Geralt lebih sulit menolak undangannya. Karena hasil dari Liontin Giok tidak akan keluar lebih lama lagi. Geralt akhirnya mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Tidak ingin mengecewakan Vinci. Vinci, kamu. Saat itu, Maya dan yang lainnya sedang duduk di samping pemandian air panas sambil mengambil foto. Melihat Vinci membawa Geralt, Maya tercengang tak bisa berkata-kata. Dia merasa aneh bahwa Vinci bahkan menginginkan seseorang seperti Geralt di sekitar. Yah, karena dia sudah ada di sini. Mari kita mengobrol bersama. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengejar satu sama lain. Jawab Vinci segera. Mendengar itu, Maya sedikit marah sebelum berbalik untuk melihat ke sisi lain. Jamier sendiri tidak akan berdebat dengan Geralt. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat Warren dan Maya sebelum berkata, "Bagaimana menurutmu? Bukankah pemandangan di sini fantastis?" "Itu pasti sesuatu," jawab Maya. "Terima kasih untuk hari ini, Jamier. Anda tahu, lain kali ketika Anda datang ke Maybury, saya akan meminta ayah saya menggunakan koneksinya untuk memungkinkan kami memasuki hiburan Gunung Weaver untuk bersenang-senang. Hanya sedikit dari kita yang bersama," kata Warren. "Apakah kamu berbicara tentang yang ada di Maybury?"
Itu tempat paling mewah di sana. Percayalah bahwa Anda pasti akan puas jika Anda pergi ke sana, Jamier. Sejujurnya, bahkan sebagai orang dari Maybury, saya tidak pernah benar-benar menginjakkan kaki ke Wayfair Mountain Entertainment. Namun, saya sudah mendengar banyak tentang itu. Tidak mudah untuk masuk jika kamu bukan siapa-siapa. Tambah Maya sambil menghela nafas berat. Cara dia mengatakannya sebelumnya. Ayah Warren jelas memiliki beberapa jenis koneksi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Maya, Warren hanya menepuk dadanya sendiri 2 kali sebelum berkata, "Jangan khawatir. Kamu pasti akan ikut juga ketika kita akhirnya pergi ke sana untuk bersenang-senang. Hanya kita berlima, Anda, saya, Jamier, Vinci, dan Leonard." Jelas mengapa dia sengaja menyebutkan 5 nama itu. Oh, nah sekarang saya pasti harus melihat sendiri Wayfair Mountain Entertainment. Tentu saja, juga. Siapapun yang ingin memasuki tempat itu membutuhkan tiket masuk. Anda tidak bisa begitu saja menyelinap masuk mau tak mau. Saat dia mengatakan itu, Maya memutar matanya sedikit ke arah Gerald. Jelas sekali bahwa dia mengejeknya. Apalagi yang bisa saya katakan untuk itu? Sedikit yang mereka tahu bahwa saya dulu adalah pemilik tempat itu. Lihat ke sana. Bukankah gadis itu terlihat familiar? Ya Tuhan, Vinny. Cepat, lihat di sana, kata Maya tiba-tiba saat dia mulai menunjuk dengan penuh semangat pada seorang gadis yang berdiri di sebelah sumber air panas. Bukankah dia selebriti terkenal? Yuna Yames. The Asterisman. Untuk berpikir bahwa kita benar-benar akan bertemu dengannya di sini. Seru Maya. Jelas terkejut. Sementara saya menyadari bahwa tempat indah ini kadang-kadang dikunjungi oleh beberapa selebritas yang ingin bersenang-senang setelah menghadiri acara di County Salford. Saya tidak pernah membayangkan melihat artis papan atas seperti Yuna di sini. Kata Vinci. Sama terkejutnya. Kejutannya dibenarkan. Bagaimanapun, dia telah belajar dan bahkan mendirikan bisnisnya sendiri di County Salford. Ada sedikit tentang tempat yang belum dia ketahui. Ledakan tawa segera menyusul. Kalau aku ingat dengan benar, kamu tidak pernah benar-benar tipe yang mengidolakan selebriti. Bukan Maya. Satu-satunya pengecualian untuk aturan itu adalah Yuna. Kamu sangat mengaguminya selama sekolah menengah sehingga kamu bahkan menempelkan poster Yuna di samping tempat tidurmu. Mendengar itu, Maya mengangguk setuju sebelum berkata, "Benar, saya menyukainya karena disiplin dirinya. Saya telah melihat semua pekerjaannya dan saya bahkan mendisiplinkan diri saya sesuai dengan bagaimana dia melakukannya. Nah, lalu apa yang kamu tunggu? Lihat. Beberapa orang sudah mendekatinya untuk mendapatkan tanda tangannya. Ayo cepat ke sana dan dapatkan satu untuk kita sendiri. Ya, ayo kita ambil tanda tangannya," kata Vinny. Dilihat dari nada suaranya saja, sudah jelas bahwa Vinci juga sangat menyukai Yuna. Jamier, Leonard, dan Warren sendiri tidak akan menolak proposal Vinci dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Yuna mirip dengan seorang dewi di mata publik. Sementara banyak gadis menyukainya. Bahkan lebih banyak pria melihatnya sebagai cinta impian mereka. Gerald sendiri adalah penggemar Yuna. Bagaimanapun, selebritas itu sangat cantik dan memiliki watak yang sangat menawan. Namun, hal yang paling menarik penggemarnya adalah betapa rendah hati dan ramahnya dia. Jika dia ingat dengan benar, Yuna bekerja di bawah salah satu perusahaan film dan televisi saudara perempuan Gerald Dian Ken. Ayo. Gerald, ayo ambil beberapa foto bersama dengannya. Tidak setiap hari kita bisa melakukan ini. Panggil Vinny. Gerald hanya mengangguk tanpa suara. Senyum di wajahnya. Dia sangat sadar bahwa jika dia benar-benar ingin berfoto dengan Yuna, dia hanya perlu meneleponnya. Gerald sebenarnya tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Vinci sendiri segera mulai berlari ke Yuna setelah memanggil Gerald. Melihat bahwa perhatiannya tidak lagi tertuju padanya. Sekarang atau tidak sama sekali bagi Gerald akhirnya bisa menyelinap pergi. Namun, saat dia berbalik, dia melihat beberapa gadis berpakaian sangat bagus berjalan keluar dari pusat hiburan. Di sekeliling mereka ada beberapa pengawal. Sementara gadis-gadis itu semuanya sama-sama cantik. Mereka sendiri tampaknya bukan selebriti. Dari apa yang bisa diasumsikan Gerald, mereka hanyalah beberapa wanita muda kaya yang biasa-biasa saja. Meski begitu,
Beberapa pria yang awalnya ingin berfoto dengan Yuna membeku di tempat begitu mereka melihat gadis-gadis itu. Beberapa dari mereka bahkan hampir meneteskan air liur. Bahkan Geralt tampak tertegun sejenak. Namun, itu bukan karena kecantikan mereka. Sebaliknya, itu karena Geralt hampir salah mengira pemimpin kelompok itu atau setidaknya dia mengira dia adalah pemimpinnya sebagai Quetta. Jika dia harus menilai seberapa mirip gadis itu dengan Quetta, Geralt akan memberikan 7 dari 10. Ketika gadis-gadis itu melewati Geralt, klon Quetta sepertinya memperhatikan Geralt menatapnya. Sebagai tanggapan, beri dia tatapan jijik sebelum pergi bersama kelompoknya. Keduanya sangat mirip. Geralt berpikir dalam hati. Mengikuti pemikiran itu, dia segera mulai berjalan menuju titik pandang di sisi gunung. Meskipun dia berhasil melihat sekelompok gadis sebelum mereka pergi, Geralt sekali lagi tercengang ketika dia melihat mobil jenis apa yang mereka kendarai. Untuk menuruni gunung, sekelompok besar mobil Rolls-Royce Phantom Extended telah disiapkan untuk para gadis. Bersama-sama, mobil-mobil itu tampak sangat menakjubkan. Gadis-gadis itu pasti sama kuat dan kayanya. Saya telah mendapatkan jumlah yang lumayan hari ini. Bukankah lebih bagus jika lebih banyak wanita seperti mereka datang ke sini di masa depan? Kata sebuah suara pada saat itu sebelum tertawa. Melihat ke sampingnya, Geralt melihat bahwa suara itu berasal dari seorang pria parubaya yang montok yang juga melihat rombongan mobil yang pergi sambil secara bersamaan menghitung tumpukan uang di tangannya dengan gembira. Melihat bagaimana pria itu mendapatkan setidaknya beberapa ribu dolar dari gadis-gadis itu, Geralt berasumsi bahwa dia adalah semacam pemandu wisata yang tidak berlisensi. Tuan, apakah Anda tahu dari keluarga mana wanita muda kaya itu berasal? Tanya Geralt saat dia langsung ke intinya. Menyadari betapa berpakaiannya Geralt, pria itu kemudian mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum berkata, "Ahem. Bagaimana saya bisa tahu? Saya hanya tahu bahwa pemimpin mereka kaya dan berpengaruh." Saat dia mengatakan itu, pria gemuk itu terus menghitung uangnya. Jelas apa yang dia maksudkan pada Geralt. Geralt kemudian mengeluarkan 300 dolar dari sakunya sebelum menyerahkannya kepada pria itu sambil berkata, "Mungkin Anda tahu lebih banyak tentang mereka sekarang." Pria itu dengan senang hati mengambil uang itu dari tangan Geralt sebelum berkata, "Asal kami perjelas, saya tidak pernah meminta uang dari Anda. Anda memberikan ini kepada saya dengan sukarela. Either way, jika Anda berbicara tentang wanita muda terkaya di grup, dia datang ke sini 2 kali sebelumnya. Meskipun pro dalam menjadi licin di County Salford, saya sedih untuk mengatakan bahwa bahkan saya tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Yang saya tahu adalah bahwa dia kaya raya dan sangat berpengaruh. Informasi tentang dia tidak akan datang dengan mudah. Bahkan jika kamu langsung menanyakannya tentang hal itu." Begitu kalimatnya berakhir, pria itu kemudian dengan cepat melarikan diri. Geralt terdiam setelah melihat itu. Dia tahu pasti bahwa pria parubaya itu berbohong. Pria itu pasti tahu lebih banyak tentang gadis itu. Tetap saja, gadis itu benar-benar mirip Quetta. Mungkinkah dia menjadi kunci dari salah satu petunjuknya? Tepat ketika Geralt hendak mengejar pria gemuk itu untuk menanyakannya lebih lanjut tentang hal itu, keributan tiba-tiba terdengar di suatu tempat di dekat area sumber air panas. "Minggir, Tuan Linton ada di sini. Minggir. Kalian semua." Mendengar itu, Geralt menoleh dan melihat beberapa bodyguard membersihkan kerumunan yang masih berusaha berfoto bersama dengan Yuna. Tidak lama kemudian seorang pewaris kaya memasuki sorotan berikutnya, berjalan ke arah Yuna dengan kedua tangan di sakunya. Ketika penduduk setempat melihat siapa yang datang, mereka segera mundur ke samping. Maya sendiri yang telah menunggu cukup lama hanya untuk berfoto dengan Yuna baru saja akan berfoto dengannya ketika seorang pengawal menabraknya, membuat ponsel Maya jatuh ke tanah. "Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan?" tanya Maya cemas. "Apa yang kita lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Tuan Linton ingin mendiskusikan sesuatu dengan Yuna. "Sekarang enyahlah," balas pengawal itu dengan marah. Maya, sini, cepat," seru Jamier yang telah berdiri di samping bersama dengan kerumunan utama. Wajahnya saat ini pucat pasi. Meskipun dia baru mengenal Maya dalam waktu yang singkat, dia tahu betul bahwa Maya adalah orang yang pendek. Untuk menghindarinya melakukan sesuatu yang bodoh, dia segera bergegas untuk menyeretnya ke samping juga.
Apa ide besarnya? Tanya Maya. Ekspresinya dingin. Pria itu di sana, itu Mer Linton. Atau juga dikenal sebagai Yoav Linton. Dia tuan muda dari salah satu keluarga paling kuat di County Salford. Sepertinya ada semacam masalah antara Yuna dan dia. Jadi sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusan mereka. Jawab Jamier buru-buru. Geral, yang baru saja tiba di tempat kejadian, mendengar apa yang dikatakan Jamier. Jadi tampaknya orang Yoav ini tampaknya adalah orang yang agak arogan dan kejam. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan, kata seorang pria yang tampaknya adalah agen Yuna saat dia melangkah maju saat dia melihat keributan yang diciptakan oleh penjaga Yoav. Dari apa yang Geral dapat kumpulkan setelah mendengar diskusi mereka sebentar, perusahaan Yoav telah mengundang Yuna untuk menjadi juru bicara mereka di masa lalu. Namun, dia menolak tawaran mereka saat itu. Karena Yuna saat ini adalah juru bicara perusahaan saingannya. Tampaknya Yoav menjadi sangat cemas tentang hal itu. Namun, komplikasi insiden itu tidak berakhir di situ. Sementara Yuna sedang dalam perjalanan ke County Salford kali ini, jalannya terhalang oleh banyak mobil. Pada dasarnya, anak buah Yoav berusaha memaksanya untuk mundur dari menjadi juru bicara saingan mereka. Namun, Yuna bersikukuh dengan keputusan terakhirnya. Semua ini akhirnya mengarah pada peristiwa hari ini. Yoav sendiri ternyata sama kuat dan berpengaruhnya seperti yang digambarkan Jamier. Lagi pula, meskipun sekelompok besar orang sedang mengamati situasi, tidak satu pun dari mereka yang berani mengambil foto pemandangan itu. Aku sudah mengatakannya sekali, dan aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan melakukannya, jawab Yuna keras kepala. Kau bajingan sialan. Jangan salahkan saya karena tidak sopan kalau begitu. Setelah mengatakan itu, beberapa pengawal mulai mengintimidasi mendorong Yuna. Melihat ini, pengawal Yuna sendiri melangkah maju untuk melindunginya. Tidak butuh waktu lama untuk konflik pecah, mengakibatkan pengawal dari kedua belah pihak saling bertarung. Saat beberapa gadis mulai berteriak ketakutan, Maya hanya berkata, betapa biadabnya. Pada saat itulah dia melihat Yoav mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Yuna. Melihat itu, Maya langsung berlari kencang, buru-buru menarik Yuna ke samping. Alhasil, Yoav yang awalnya berencana menarik-narik rambut Yuna untuk menjaga keseimbangan segera mendapati dirinya jatuh langsung ke lantai beton. Menjadi pria yang arogan, dia berasumsi bahwa dia hanya membutuhkan satu tangan untuk menarik Yuna ke arahnya. Itulah sebabnya dia memasukkan tangan kirinya ke dalam sakunya. Itu terbukti menjadi kesalahan yang jelas, karena dia tidak dapat mematahkan kejatuhannya hanya dengan satu tangan yang bebas. Kepala Yoav mulai berdarah saat dahinya menyentuh tanah. Tuan Linton, teriak semua pengawalnya secara bersamaan. Semuanya terdengar sama ketakutannya. Yoav sebelumnya telah dibutakan oleh amarah. Untuk menegaskan dominasinya, dia memasukkan tangan ke dalam sakunya, hanya untuk membuktikan kepada Yuna bahwa dia bisa memberinya pelajaran tanpa perlu menggunakan kedua tangannya. Yang mengejutkannya, Yuna tidak hanya lolos dari genggamannya tanpa cedera, tetapi dia pada saat itulah yang mengeluarkan darah dari dahinya. Pengawalnya semua lumpuh ketakutan ketika mereka melihat ini, dan bahkan pengawal Yuna membeku di tempat. Yuna sendiri sudah benar-benar pucat. Sungguh pemandangan yang berdarah ini. Dan mereka juga berada di County Salford. Pasti sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan biarkan wanita itu kabur. Dialah yang telah memukuli Tuan Linton. Teriak seorang pengawal sambil menunjuk Maya. Aku tidak memukulnya. Jawab Maya. Suaranya sedikit bergetar. Maya tercengang. Dia hanya ingin mencegah situasi menjadi lebih buruk. Namun, jelas bahwa semua pengawal Yoav sekarang memperhatikannya. Sementara itu, anggota staf daerah akhirnya tiba setelah mendengar keluhan tentang konflik tersebut. Tindakan pertama mereka secara alami adalah memecah kerumunan. Secara bersamaan, beberapa staf medis di daerah itu juga dikirim untuk merawat dan membalut luka Yoav. Bahkan manajer tempat yang indah telah melangkah maju untuk menangani akibatnya. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang tinggal di daerah itu. Geral dan 5 lainnya, bagaimanapun, secara alami harus tinggal di sana. Bapak Linton, perkenankan kami mengirim Anda ke bangsal pribadi daerah ini untuk terus membalut luka Anda, kata salah satu staf medis. Baik,
Tetapi beberapa orang di sini tidak diizinkan pergi. Geram Yoav dengan suara murka sambil memegangi kepalanya yang diperban ringan sebelum dibawa pergi dengan tandu. Aku bahkan tidak memukulnya. Kenapa aku tidak bisa pergi? Balas Maya dengan marah. Betapa sombongnya Yoav itu. Tepat saat Maya hendak berbalik untuk pergi, dia langsung dihentikan. Nona, Anda dan yang lainnya harus menunggu di sini sebentar lagi. Harap mengerti bahwa jika Anda pergi begitu saja, kami tidak akan dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada keluarga Linton. Untuk saat ini, tetaplah di sini dan kita akan melihat bagaimana keadaan akan berputar begitu Tuan Linton kembali. Saya bisa membuktikannya. Dia tidak memukulinya. Dia hanya menarikku ke samping. Jelas Yuna sambil menatap Maya sebelum mengangguk sedikit. Rasa terima kasih terpancar di matanya. Nona Yames, tolong coba pahami situasi kami. Sementara kita pasti akan turun tangan untuk mencegah lebih banyak perkelahian terjadi. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana reaksi keluarga Linton sebelum masalah ini dapat diselesaikan. Jawab manajer dengan pasrah. Meskipun benar bahwa acara tersebut terjadi di tempat yang indah, bahkan manajer tidak mampu menangani masalah seperti itu, Jamier sendiri berkeringat dingin selama ini. Jika saya ingat dengan benar, Yoav tidak pernah menderita kerugian sebelumnya. Bahkan ketika dia masih kecil. Sekarang kepalanya telah terluka dan dia sangat yakin bahwa Maya lah yang menyebabkannya. Karena aku bersama Maya sekarang, aku pasti akan menjadi sasaran juga. Jamier sangat yakin bahwa keluarganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Linton. Tidak mungkin mereka bisa pulih jika Yoav benar-benar menyerang Jamier. Khawatir yang terburuk. Dia kemudian segera memanggil ayahnya. Tergagap gugup sepanjang waktu. Adapun Vinci, dia belum pernah menghadapi kesulitan seperti itu. Dia sekarang sangat ketakutan sehingga tanpa peringatan apapun, dia menangis. Namun, reaksinya bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis yang baru saja lulus dan mulai melakukan bisnisnya sendiri. Dia belum pernah berhubungan dengan orang-orang besar seperti Lintons, yang semakin memicu ketakutannya. Bahkan Leonard ketakutan sampai hampir menangis. Sambil menahan air matanya, dia pun menelepon ayahnya untuk meminta nasihatnya. Kalian semua tidak perlu takut. Lagi pula, Anda benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya akan membantu Anda mengambil kesalahan, kata Yuna. Melihat betapa ketakutannya mereka, selebriti itu memperhatikan bahwa mereka semua berusia 20-an dan berasumsi bahwa kebanyakan dari mereka baru saja lulus dari universitas. Meski tahu bahwa dia sedang menghadapi pukulan besar, Maya tetap turun tangan untuk mencegah Yuna terluka. Bagaimana Yuna bisa begitu saja melihat dia dan kelompoknya disalahkan untuknya? Itu wajar baginya untuk ingin menenangkan mereka. Meskipun benar bahwa Yuna tahu bahwa Maya tidak melakukan kesalahan, penampilan tenangnya kontras dengan ketakutan yang tumbuh perlahan di benaknya saat itu. Dia juga sejujurnya sedikit takut saat dia terus merenungkan bagaimana menghadapi situasi ini. Beberapa saat kemudian, Yuna menghubungi perusahaannya sebelum merinci semua yang terjadi pada mereka. Ah, begitu. Sangat baik. Setelah berbicara sebentar, ekspresi Yuna berubah muram. Bagaimana, Yun? Tanya Maya dengan nada sedikit khawatir. Rombongan Maya kemudian langsung mengepung Yuna. Yuna sendiri menggelengkan kepalanya saat dia dengan agak cemas menjelaskan. Bahkan orang-orang di perusahaanku cukup cemas sekarang. Saat ini, mereka masih memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka bahkan sudah menghubungi Pak Zatir. Namun, karena Yoav mengalami cedera yang sebenarnya kali ini, perusahaan saya cukup khawatir bahwa bahkan Tuan Zatir tidak akan mampu menangani situasi dengan baik. Terlebih lagi, saya hanya seorang selebriti sederhana. Jadi dia pasti tidak akan berselisih dengan keluarga Linton hanya karena saya. Meskipun benar bahwa Yoav adalah orang yang pertama kali mengobarkan konflik, fakta bahwa dialah satu-satunya yang terluka memperumit segalanya. Jika saja Yoav tidak terluka, Bari bisa dengan mudah mengatasi masalah ini. Semuanya jadi rumit sekarang karena cedera yang dideritanya. Mereka juga tidak bisa memberi tahu Bari untuk menyusahkan keluarga Crawford karena itu sama saja dengan mereka mengundurkan diri dari pekerjaan mereka saat itu juga. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mencoba mengambil kesalahan atas masalah besar seperti itu. Terutama karena itu hanya melibatkan satu selebritas dan beberapa penggemarnya.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Vinci. Masih menangis. Mari kita tetap tenang untuk saat ini. Saya akan mencoba menggunakan koneksi saya sendiri untuk membantu situasi ini. Kepada siapa aku harus meminta bantuan? Lila. Agen Yuna menoleh untuk melihatnya setelah mendengar namanya dipanggil. Setelah jeda singkat, Lila kemudian berkata, "Mari kita lupakan pusat hiburan untuk saat ini. Saat ini, saya memiliki satu orang dalam pikiran. Selama kita bisa membuatnya membantu kita, kita mungkin akan baik-baik saja pada akhirnya. Terlebih lagi, yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan beberapa hal atas nama kita." "Ayo, siapa itu?" tanya Yuna. "Ingat ketika seseorang meminta informasi kontak Anda selama pertunjukan Anda tempo hari. Tuan Yul Holden, jika saya ingat dengan benar, ketika dia mengatur pesta besar yang Anda hadiri, bukankah dia mengatakan bahwa Anda dapat meminta bantuannya jika terjadi sesuatu?" Yul Holden, orang super kaya dari Surgis City itu. Yul itu, jelas bahwa Maya dan yang lainnya pernah mendengar tentang Yul sebelumnya. Sementara mereka terkejut ketika mereka saling memandang. Mereka secara bersamaan sangat gembira. Jika Tuan Holden benar-benar membantu mereka dalam hal ini, seluruh situasi akan menjadi jauh lebih mudah untuk dihadapi. Itu satu-satunya pilihan yang kami miliki yang bisa saya lihat untuk saat ini. Anda tahu, Tuan Holden mengenal cukup banyak ahli waris yang kaya. Bahkan pesta besar itu yang saya sebutkan sebelumnya, diselenggarakan oleh Tuan Holden untuk pewaris kaya yang misterius. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa dia memiliki banyak trik dan koneksi di lengan bajunya. Jika kami berhasil membuatnya membantu kami, saya memperkirakan situasinya dapat diselesaikan hanya dengan panggilan telepon sederhana. "Baiklah, aku akan mencobanya," jawab Yuna, sedikit mengangguk saat dia mulai memutar nomor Yul. Setelah beberapa saat, Yul mengangkat telepon. Sementara dia terkejut bahwa dia telah mengangkat teleponnya begitu cepat. Dia tidak membuang waktu untuk merinci seluk-beluk insiden itu. Beberapa saat kemudian, Yuna mengakhiri panggilan dengan senyum di wajahnya. "Semuanya baik-baik saja sekarang. Tuan Holden memberitahu saya bahwa dia akan menggunakan koneksinya untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini." Mendengar itu, Maya dan yang lainnya senang. Ini terutama terjadi pada Maya karena alasan utamanya berada di County Salford masih menjalani misi rahasia. Dia khawatir bahwa segala macam masalah akan muncul untuk menghalangi misinya sebelum Tuan Holden setuju untuk turun tangan. Sementara mereka menunggu panggilan berikutnya dari Tuan Holden, Maya dan yang lainnya berdiri di sekitar Yuna yang sedang menjelaskan acara pesta yang sebelumnya diadakan oleh Tuan Holden. Karena ini adalah pertama kalinya mereka berbicara banyak dengan seorang selebriti yang mereka idolakan, wajar jika mereka semua bersemangat. Gerald di sisi lain merasa sangat tidak nyaman hanya berada di sana. Dia sebelumnya telah siap untuk membantu Maya dan yang lainnya jika mereka benar-benar menemui jalan buntu. Bagaimanapun, Yuna secara teknis adalah bawahannya juga. Bahkan jika Yuna tidak hadir dalam persamaan, dia tidak akan hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa jika dia tahu mereka dalam masalah. Setelah mendengar bahwa Yul bersedia membantu mereka, Gerald tahu bahwa dia tidak perlu lagi bergerak. Namun, tidak lama setelah panggilan Yuna berakhir ketika Gerald menerima pesan lain dari Yul. "Haha, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu, saudara." Setelah membaca pesannya, Gerald tidak bisa menahan senyum pahit. Dia bisa menebak dengan baik apa itu sesuatu. Namun, dia pura-pura tidak tahu apa-apa tentang situasinya dan terus bertanya kepada Yul tentang bantuan apa yang dia butuhkan. Seperti yang diharapkan, Yul ingin Gerald menghubungi Zack sehingga Zack dapat, pada gilirannya, menggunakan koneksinya sendiri untuk menangani Linton. Yul sendiri suka meminta bantuan kepada Zack karena dia biasanya tidak suka meminta bantuan ayahnya setiap kali dia berhadapan dengan masalah. Namun, setelah meminta bantuan Zack dalam berbagai kesempatan, bahkan Yul menjadi malu untuk mencari bantuannya. Inilah mengapa Yul sekarang meminta bantuan Gerald. "Jadilah," jawab Gerald. Senyumnya masih pahit. Tak lama kemudian, dia merinci seluruh insiden kepada Zack dan Zack segera mulai mengerjakannya. Sekitar setengah jam kemudian, Yuna sangat cemas sehingga dia hampir mengirim pesan ke Yul untuk menanyakan situasinya. Sebelum dia bisa menekan tombol kirim,
Mereka semua melihat manajer area berlari ke arah mereka. Nona Yames, Tuan Linton baru saja memberitahu kami bahwa seluruh masalah telah diselesaikan. Dia akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Jadi kalian semua boleh pergi sekarang. Disampaikan manajer. Baik-baik saja maka. Terima kasih. Manajer. Jawab Yuna sebelum menghela nafas panjang. Maya dan yang lainnya di sisi lain hanya saling memandang dengan penuh semangat. Betapa mengesankannya Tuan Holden. Terima kasih banyak telah menangani situasi ini. Yuna, kamu benar-benar mengenal banyak orang. Kata Maya bersemangat. Kenapa kamu malah berterima kasih padaku? Seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian semua. Meskipun saya ingin setidaknya mentraktir Anda dan teman-teman Anda dengan makanan yang layak untuk membantu saya. Itu menyakitkan saya untuk mengatakan bahwa saya harus segera kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? Ini nomorku. Jika Anda mengalami masalah di masa depan, jangan ragu untuk menelepon saya. Terlihat jelas bahwa Yuna masih merasa berterima kasih kepada Maya karena telah turun tangan menyelamatkannya lebih awal. Karena dia juga tahu bahwa Maya adalah penggemar tulusnya. Masuk akal jika Yuna sangat peduli padanya. Setelah meninggalkan informasi kontaknya dengan Maya, dia meninggalkan tempat kejadian. Aku sangat iri padamu Maya. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berhasil masuk ke buku bagus Yuna. Kata Vinci begitu Yuna pergi. Itu tidak luar biasa. Bagaimanapun, ayo pergi sekarang. Akan memalukan jika kita secara tidak sengaja menabrak orang-orang itu lagi nanti. Meskipun Maya tidak secara eksplisit menunjukkannya, dia sangat senang. Namun, karena memang benar bahwa tidak ada orang lain yang ingin bersenang-senang lagi, keputusan untuk pergi dengan suara bulat. Namun, sebelum pergi, Maya menoleh untuk melihat Geralt. Kalian pergi dulu. Aku akan tinggal di sini kata Geralt. Berpikir bahwa Maya mengisyaratkan dia untuk pergi bersama mereka. Apakah Anda benar-benar hanya berasumsi bahwa saya ingin Anda pergi bersama kami? Tidak, Geralt. Aku hanya menoleh untuk melihatmu untuk memberitahumu sesuatu. Di masa lalu, Anda tidak memiliki hal lain selain dari hasil akademis Anda yang di atas rata-rata. Meski begitu, setidaknya kamu masih memilikinya. Namun sekarang, saya benar-benar punya alasan untuk sepenuhnya memandang rendah Anda. Lagi pula, Anda adalah jenis sampah yang hanya akan muncul jika ada hal-hal baik. Tetapi ketika hal-hal buruk terjadi, Anda hanya akan berdiri diam di samping. Kamu benar-benar membuatku jijik. Tahu. Ejek Maya tanpa filter pada kata-katanya. Jangan katakan hal seperti itu pada Geralt. Semua orang takut tanpa alasan sebelumnya. Jawab Vini. Memang. Aku tidak akan menyangkal itu. Tapi kenapa dia bisa bertindak begitu cepat ketika dia pertama kali mengikuti kita sebelumnya? Mengabaikan itu. Mungkin kalian semua tidak menyadarinya. Tapi aku melihat Geralt diam-diam bergerak ke samping tadi. Anak pistol itu pasti mencoba menyelinap pergi jika semuanya tidak berjalan lancar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kau tahu, tidakkah Anda merasa itu membuat frustrasi? Geram Maya marah. Apa yang dikatakan Maya tidak mungkin jauh dari kebenaran. Apa yang dia duga sebagai dia yang mencoba menyelinap pergi. Hanyalah dia bergerak ke samping untuk mengirim pesan lain kepada Zack sebelumnya. Jelas sekali bahwa Maya telah salah paham padanya. Namun, Geralt hanya tetap diam. Dia tidak perlu menjelaskan apapun padanya. Ayo kita makan di suatu tempat. Maya, jangan buang energi Anda untuk mencoba berbicara dengannya. Kata Jamier saat itu. Mendengar itu, Lennart mulai menyeret Vinci pergi. Dalam waktu singkat, Geralt sendirian lagi. Geralt hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya sebelum tertawa pahit. Melihat ponselnya, dia kemudian berpikir, wah, ini luar biasa. Memikirkan bahwa omelan adalah hadiahku karena membantunya. Namun, dia dengan cepat membiarkannya meluncur. Lagi pula, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Dia masih lebih khawatir tentang insiden tentang Quetta. Dengan itu, dia buru-buru mulai mendaki sisa gunung. Bapak, Crawford, memanggil lelaki tua itu dari tadi sambil tersenyum ketika dia melihat Geralt mendekat. Orang tua itu bernama Weiss. Dan dia adalah ahli kaligrafi dan koleksi barang antik di barat daya Provinsi Salford. Jadi, apakah Anda berhasil mengidentifikasi asal-usul batu giok itu, Tuan Weiss?
Tanya Geralt. Mendengar pertanyaannya, Pak Weiss kemudian mengangguk sebelum berkata, memang, meskipun benar bahwa saya mengenali liontin itu ketika saya pertama kali melihatnya, saya masih membutuhkan waktu untuk menganalisisnya dengan benar agar benar-benar yakin. Sekarang, saya yakin tanpa ragu bahwa jenis liontin batu giok khusus ini hanya dapat dimiliki oleh keluarga Fenderson di County Salford. Saya tahu pasti karena setiap keturunan keluarga Fenderson memiliki liontin batu giok yang serupa. Hal lain yang menarik dari liontin giok jenis ini adalah bahwa ia dibagi menjadi 3 tingkat. Karena liontin khusus ini memiliki peringkat teratas, saya hanya dapat berasumsi bahwa pemiliknya yang sah adalah Sarah Fenderson, keturunan langsung dari keluarga Fenderson. Keluarga Fenderson. Sementara saya telah menyelidiki beberapa keluarga besar di sini, tidak sekalipun saya menemukan nama Fenderson, kata Geralt sambil mengangguk. Weiss hanya tertawa kecil ketika mendengar itu. Saya tidak akan menyalahkan Anda karena tidak tahu tentang mereka, Crawford. Bagaimanapun, keluarga Fenderson telah berbohong selama lebih dari beberapa dekade sekarang. Mereka sangat pandai melakukannya sehingga hampir tidak ada berita tentang keluarga yang tersedia untuk umum sama sekali. Di masa lalu, keluarga dianggap cukup kuat dan berpengaruh tidak hanya di County Salford, tetapi juga di Weston lainnya. Namun, hanya dalam satu malam, semua berita tentang keluarga tidak ada lagi. Karena kurangnya berita dari Fenderson, tidak ada yang berbicara tentang keluarga mereka lagi. Ah, begitukah? Mendengar itu, baik Geralt maupun Quetta sedikit kecewa. Barry sendiri mengerutkan kening sambil berkata, kamu menyebutkan bahwa meskipun mereka adalah keluarga yang kuat, semua berita tentang mereka menghilang dalam satu malam. Benar. Aku ingin tahu perubahan drastis apa yang terjadi saat itu. Mungkinkah Fenderson bangkrut begitu saja? Itu sangat tidak mungkin. Jika mereka benar-benar bangkrut, bagaimana mereka bisa membungkam para reporter agar tidak melaporkan insiden itu? Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Weiss tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt. Bapak, Crawford benar. Bagi mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua seperti saya, kami percaya bahwa keluarga Fenderson tidak benar-benar bangkrut. Sebaliknya, kami berpikir bahwa mereka mengalami kebalikan dari itu. Alih-alih bangkrut, keluarga malah memperkuat kekuasaan. Atau setidaknya itulah yang kami asumsikan. Bagaimanapun, keluarga itu tidak pernah meninggalkan Provinsi Salford, dan mereka masih tinggal di sini sampai hari ini. Beberapa bahkan berteori bahwa banyak properti milik keluarga besar di Provinsi Salford bergantung pada Fenderson. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka menyelidikinya, mereka masih gagal menemukan sesuatu yang relevan dengan teori itu. Aneh sekali, mengapa Fenderson tetap bersikap rendah hati tanpa alasan yang bagus. Namun, berdasarkan berbagai petunjuk yang saya temukan, petunjuk dari keluarga Fenderson telah menunjukkan diri mereka sebelumnya dalam beberapa acara. Atau begitulah kata Zack. Tuan William sendiri pernah bertemu dengan seorang pemuda yang agak luar biasa mengenakan liontin batu giok serupa di kota Wendell sebelumnya. Geralt berpikir dalam hati. Saat dia memikirkannya, gadis dari sebelumnya terlintas di benak Geralt lagi. Dia terlalu mirip dengan Quetta untuk disebut kebetulan. Selain itu, dia juga tampaknya memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Mungkinkah dia sebenarnya seorang Fenderson? Geralt bisa merasakan bahwa dia dekat dengan kebenaran. Setelah itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Weiss sebelum berangkat bersama Quetta. Sebelum berpisah dengan Barry, Geralt menyuruhnya untuk menanyakan tentang keluarga Fenderson. Secara alami, niat Geralt adalah membuatnya menyelidiki gadis itu meskipun dia tidak merincinya. Cucuku, bagaimana penyelidikanmu? Kenapa baru kembali sekarang? Tanya Finley saat mereka kembali ke villa yang telah diatur Barry untuk mereka. Begitu dia melihat Finley, Geralt berpikir dalam hati. Provinsi Salford adalah kampung halaman Finley. Dia juga orang yang cukup cakap. Aku ingin tahu apakah dia tahu sesuatu tentang ini. Ini berjalan dengan baik. Juga, Tuan Quick, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Fenderson di Provinsi Salford sebelumnya? Tanya Geralt sambil menggigit apel yang baru saja diberikan Quetta kepadanya. Apa? Keluarga Fenderson? Apakah Anda mencari seseorang di dalam keluarga itu?
Tanya Pak Quick dengan nada kaget. Matanya melebar. Apakah Anda tahu sesuatu tentang mereka? Tolong beritahu kami jika Anda tahu sesuatu tentang mereka, Tuan Quick. Ini sangat penting bagi kami. Tambah Quetta sambil menyerahkan sebuah apel kepada Finley juga. Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Meskipun tinggal di Provinsi Salford selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar tentang Fenderson. Jawab Finley sambil menggelengkan kepalanya. Tampak sangat bingung. Melihat ini, Geralt dan Quetta hanya saling memandang. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mereka? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawab Finley, menggigit apelnya. Mendengar itu, Geralt merasa bahwa satu-satunya petunjuk yang tersisa tentang keluarga itu adalah petunjuk terbesar mereka. Mereka perlu mencari tahu lebih banyak tentang gadis itu, terutama asal-usulnya. Merasa bahwa dia perlu lebih spesifik, Geralt kemudian memberitahu Barry untuk mencoba mengidentifikasi gadis itu. Namun beberapa waktu kemudian, Barry masih tidak dapat mengumpulkan informasi tentang dia, bahkan setelah menggunakan berbagai metode. Sedikit berkecil hati, Quetta kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Geralt?" Dalam benaknya, dia terus memikirkan hal yang sama. Siapa orang yang meninggalkanku di masa lalu? Dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal seperti itu? Geralt sendiri ingin mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu bagi ayahnya. Dia juga ingin tahu apakah Quetta benar-benar adik perempuannya. Pada saat itulah Geralt berhenti sejenak sebelum matanya menyala. Jangan khawatir, Quetta. Kita mungkin masih memiliki kesempatan lain. Sebuah kesempatan? Tanya Quetta dengan heran. Dalam benaknya, Geralt berpikir, pemandu wisata tanpa izin yang saya temui sebelumnya mungkin merupakan kesempatan terbaik kami berikutnya. Kalau dipikir-pikir, pria gemuk yang licin itu menipuku $300. Geralt mengingat saat ketika dia mendengar keributan di dekat area sumber air panas tepat ketika dia akan memberikan sebagian pikirannya kepada pria itu. Karena itu, Geralt gagal membuatnya berbagi lebih banyak informasi tentang gadis itu. Namun, Geralt yakin bahwa pria itu pasti tahu lebih banyak tentangnya. Lagi pula, pria parubaya itu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa gadis itu pernah ke sana 2 kali. Setelah mengambil keputusan, tidak sulit bagi Geralt untuk menemukan di mana pria itu tinggal. Saat itu sekitar tengah hari ketika Geralt dan anak buahnya pergi ke rumah pemandu wisata tanpa izin. Setibanya di sana, pemandu wisata yang untungnya ada di rumah mengenali Geralt dan langsung menjadi gugup. Lagi pula, dia hanya menipu $300 dari Geralt karena tahu betul bahwa Geralt bukan orang lokal. Sayangnya, lokal atau tidak, Geralt sekarang berada di rumahnya dengan sekelompok pengawal berjas hitam berdiri di belakangnya. Selamat siang Pak, apa sebenarnya yang Anda rencanakan? Tanya pria parubaya itu sambil tertawa gugup. Oh, aku tidak berencana melakukan apapun. Aku baru saja datang ke sini untuk menemuimu. Jawab Geralt sambil memasukkan tangan kirinya ke sakunya sebelum dengan santai memasuki rumah pria itu bahkan tanpa menunggu untuk diundang. Begitu dia berada di dalam, Geralt segera duduk di sofa pria itu saat bawahannya masuk juga. Masing-masing bawahannya tampak seperti pria yang tidak boleh dianggap enteng. Menemukan remote televisi, Geralt kemudian mulai membalik-balik saluran. Dia sengaja bertingkah seolah dia pemilik tempat itu. Bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada pria parubaya itu. Melihat itu, pria itu menelan ludah. Tidak yakin apa yang harus dilakukan karena dia tidak tahu apa yang direncanakan Geralt untuknya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia pergi ke arah Geralt sebelum berkata, Pak, saya rasa saya benar-benar tidak membutuhkan $300 itu lagi. Jika Anda melihat-lihat, Anda akan melihat bahwa kondisi keluarga saya tidak semua yang optimal. Selain itu, ada orang tua dan muda yang tinggal di rumah ini. Saya akan langsung ke intinya. Saya sangat membutuhkan uang dan saya akui telah menipu Anda sebesar $300. Namun, saya belum menyentuh 1 sen pun dari uang itu. Dan saya akan dengan senang hati mengembalikan semuanya kepada Anda. Pria gemuk itu jelas berpengalaman dalam keahliannya. Dia tahu cara membaca situasi dengan baik. Dan dengan Geralt di sini, pria licin itu tahu bahwa dia tidak bisa membuatnya tidak senang. Mendengar itu,
Geral hanya mencubit pangkal hidungnya sebelum tersenyum sedikit. Ah, jangan salah paham. Saya di sini bukan untuk mengambil uang itu. Sebaliknya, jika Anda mau bekerja sama dan memberi tahu saya lebih banyak tentang sesuatu, saya akan memberi Anda lebih banyak uang. Mendengar itu, pria gemuk itu kemudian memaksakan senyum sebelum berkata, apakah ini tentang wanita muda kaya dari sebelumnya? Mengapa Anda begitu tertarik padanya, Tuan? Bahkan tanpa menunggu Geral mengatakan sepatah kata pun, seorang pengawal yang berdiri di sampingnya langsung memelototi pria parubaya itu. Oh, saya mengerti. Saya seharusnya tidak bertanya apa yang tidak pantas. Aku mengerti sekarang. Bagaimanapun, saya benar-benar hanya bertemu dengannya sekali. Meskipun saya tahu bahwa dia kaya dan berpengaruh, sejujurnya saya tidak tahu apa-apa tentang asal-usulnya. Namun, saya tahu sesuatu yang lain. Dia seusiamu dan dia belajar di sekolah yang sama dengan anakku. Dia bahkan mengenalnya. Jawab pria itu sejujur mungkin. Tahu betul bahwa dia tidak bisa main-main dengan Geral. Dia kemudian berdiri dan berteriak. Kemarilah, Marven. Orang-orang ini tidak di sini mencari masalah. Oh, saya melihat kedatangan. Segera setelah itu, pintu ke apa yang tampak seperti kamar tidur berderit terbuka dan keluarlah seorang pemuda montok. Bentuk tubuhnya hampir identik dengan ayahnya. Tetap saja, agak konyol bagaimana pria parubaya itu membuatnya terdengar seperti orang-orang yang datang untuk menimbulkan masalah baginya bukanlah hal baru. Cepat dan beritahu pria baik ini tentang wanita muda kaya dari sekolahmu. Yah, dia sama misteriusnya, kuatnya, dan berpengaruhnya di sekolah kita. Sementara dia belajar di kelas di samping kelasku. Kami memiliki kelas serikat pekerja bersama. Namun, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada kami. Kami semua terus terang takut padanya dan tidak ada yang benar-benar berani mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Bahkan para guru. Meskipun siapa yang benar-benar bisa menyalahkan kita ketika dia selalu dikelilingi oleh begitu banyak pengawal yang kuat. Jawab Marven sambil terkekeh. Namun, saya kadang-kadang duduk di barisan di sampingnya untuk menguping percakapannya dengan teman-temannya. Karena itu, saya menyadari bahwa mereka menikmati bepergian kemana-mana. Itu juga alasan mengapa ayahku bisa bertindak sebagai pemandu wisata mereka di tempat yang indah. Jadi pemuda gemuk itu sama jenakannya dengan ayahnya. Jelas bahwa semua yang dia lakukan membantu ayahnya mendapatkan lebih banyak bisnis. Bagaimanapun, setelah mendengar apa yang dikatakan Marven, Geral menjadi jauh lebih tertarik pada gadis itu. Betapa misteriusnya dia. Dengan menghubungkan informasi baru dengan petunjuk yang dia temukan sebelumnya, Geral dapat merasakan bahwa itu seperti yang dikatakan Weiss. The Fendersons masih kuat, namun mereka tampak seperti bersembunyi dari sesuatu. Geral juga merasa bahwa dia bisa secara tidak sengaja memperingatkan musuh jika dia bertindak gegabah dengan langsung menanyakan hal itu kepada gadis itu. Jika itu terjadi, dia hanya akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ketika dia memikirkan sesuatu dalam pikirannya, Geral kemudian bertanya, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari dan menghadiri semua pelajarannya tepat waktu? Yah, dia tidak benar-benar pergi ke sekolah setiap hari. Namun, ketika ada pelajaran dalam jadwalnya, dia pasti akan hadir bersama setidaknya salah satu temannya. Apakah Anda mencari dia? Saya akan memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dia sangat tidak menyenangkan berada di dekat Anda. Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk bergerak padanya. Anda tahu, di masa lalu, beberapa ahli waris kaya yang merasa kaya dan cukup berkuasa mencoba untuk mendapatkan kasih sayangnya. Namun, untuk beberapa alasan, mereka semua akhirnya menahan diri untuk tidak mencoba merayunya. Karena tindakan aneh mereka, semua orang sekarang menghindarinya. Dia benar-benar kecantikan yang dingin dan menyendiri. Saya melihat, siapa namanya, dan apakah nama keluarganya Fenderson? Tanya Geral lagi. Marven hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, tidak ada guru yang pernah menyebut namanya. Akibatnya, tidak ada dari kita yang benar-benar tahu apa namanya. Namun, pada kesempatan langka, saya pernah mendengar teman-temannya memanggilnya sebagai Jasmine sebelumnya. Mengenai nama keluarganya, aku benar-benar tidak bisa membantumu dengan itu. Yah, baiklah kalau begitu. Jawab Geral sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah.
Sejujurnya, Geralt tidak terlalu takut dengan pengaruh dan kekuatan keluarga gadis itu. Sejujurnya, dia merasa akan sangat beruntung jika dia benar-benar bisa bertemu dengannya lagi. Pikirannya sibuk dengan ide-ide pada saat itu. Di kelas mana kamu berada? Tanya Geralt. Begitu Marven memberitahu dia tentang kursus dan tahunnya. Geralt memberi isyarat kepada bawahannya untuk memberi mereka sejumlah uang untuk kepatuhan mereka. Setelah itu selesai, dia akhirnya meninggalkan rumah. Karena dia berusaha untuk tidak memperingatkan musuh, dia harus bertindak secara tidak langsung semampunya. Begitu dia berhasil memasuki sekolah, dia kemudian akan menggunakan kesempatan itu untuk berhubungan dengan Jasmine. Selama dia terus mengawasinya, dia akhirnya bisa melacak Sarah. Ini adalah rencananya untuk saat ini. Setelah kembali ke villa, dia segera menyuruh Barry untuk membuat beberapa pengaturan. Geralt ingin Barry menggunakan koneksinya untuk menciptakan kesempatan baginya untuk berhubungan dengan Jasmine. Barry sendiri tidak menemukan masalah dengan rencana itu. Sementara semua ini terjadi, acara di stasiun televisi di Hong Kong baru saja berakhir. Sebelum pergi, saudara perempuan Geralt menyuruh Mila untuk menemuinya di pelabuhan pada malam hari. Karena Jessica hanya akan tinggal di sana sebentar lagi, Mila tahu lebih baik daripada terlambat untuk pertemuan mereka. Menjelang malam, Mila memanggil taksi ke lokasi yang dijanjikan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan bawahan Jessica yang disuruh menunggu Mila di sana. Tidak ada kapal yang hadir dan satu-satunya di sana selain mereka adalah lautan luas. Tiba-tiba, suara tawa terdengar. Kita tunggu saja di sini. Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Tetapi Tuan, Yan tidak terlalu banyak menarik tali untuk menerima kami kali ini. Pada saat itulah Mila melihat sekelompok 5 gadis berbicara dengan gembira di antara mereka sendiri. Masing-masing dari mereka tampak sama bersemangatnya dan mereka tampak berjalan ke arahnya. Ketika dia akhirnya mengenali siapa salah satu gadis itu, Mila tercengang. Gadis yang dimaksud memperhatikan Mila sekitar waktu itu juga. Saat itulah dia berhenti berjalan dan ekspresinya menjadi sangat menarik. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.